Leader 25 PE 1,5. Luar biasa, hampir 30 menit belum naik. Luar biasa. Wah, wih. Woi. Woi. 25 kilo. Woi. Ancit tengah nih, ancit deh ini. Woi. Luar biasa. Woi. Rekod. Woi. Ini luar biasa. Woi. Diginiin, Pak, diginiin, Pak. Oke, Pak. Mantap. Setengah jam benar. Tahun 2010, tepatnya tanggal 28 Desember, jam 9 pagi saya bersama kameramen yaitu Made Panjul dan Kapten Losogan di Pantai Karangdadi untuk pertama kali mulai mancing menggunakan teknik jigging. Ikan pertama yang saya tangkap dengan menggunakan teknik jigging yaitu seekor ikan cakal kuning. Ayo, dah. Dah. Seiring berjalannya waktu, saya mulai terbiasa mancing menggunakan teknik jigging. Dan akhirnya saya mulai mencoba untuk mencari ikan kurisi di kedalaman laut sekitar 200 meter. Di kedalaman laut 190 meter sampai 200 meter ini, biasanya kita akan mendapatkan ikan kurisi atau ikan amberjack. Dan di kedalaman ini biasanya saya menggunakan metal jig 550 gram sampai 650 gram. Dengan teknik jigging menggunakan metal jig 650 gram ini, diperlukan sangat banyak tenaga dan kondisi tubuh yang benar-benar fit. Bagaimana kesan-kesannya? Mantap! Oh, mantap! Untuk menaikkan seekor ikan kurisi atau ruby snapper yang beratnya sekitar 10-12 kg, biasanya saya membutuhkan waktu sekitar 17-20 menit. Untuk mancing ikan kurisi di sekitaran daerah ini, kita memilih hari yang bagus berdasarkan pasang surut air laut. Dan hari yang bagus itu yaitu 1-3 hari setelah bulan purnama atau bulan mati. Mantap! Di sini saya menggunakan alat pancing model spinning, di mana model spinning tidak saya sarankan untuk jigging di kedalaman 200 meter dan menggunakan metal jig 600 gram. Karena dengan alat spinning sangat menguras tenaga untuk memainkan metal jignya, dan juga sangat susah menaikkan ikannya. Di bulan Juni tahun 2011, secara resmi saya menggunakan alat pancing overhead. Alat pancing overhead yaitu gulungan atau reel, berada di atas joran. Dan alat pancing overhead sering digunakan untuk memancing ikan di laut dalam, karena kekuatan dan kapasitasnya yang lebih besar untuk menangani ikan besar. Dengan menggunakan alat pancing overhead ini, saya dengan leluasa bisa menaikkan 5 ekor ikan yang beratnya antara 10-12 kg ke atas perahu. Alat pancing overhead yang saya pergunakan pertama kali, mereknya Extreme Jigger. Sing melak sing dapat pancing sing dapat. Sip. Mantap. 2, tek, punggung sakit.
Kaki jigging. Oh, udah luar nyangket. Awas bang Matis. Nah, bayi ini loh. Ikan berapa? 4 biji. Pak Made berapa? 3. Satu siapa? Tukang kamera 1. Woi, Balosa. Kapten kosong. Ikan nomor berapa ini? 5. Tukang rekor. Nah, beli makan rekor beli. Panjang nih. Gimana? Made? Tak pas. Berapa ekor? Ah, cuman 5. 5. Gimana sekarang? 5-1. Kameramen 1. Lawan 2 ini kameramen 1. Kameramen 1. Pancing siap. Kapten 1. Pancing siap. Tanggal 29 Juni 2011, saya mencoba jigging menggunakan joran baru di Laut Bilabong, Nusa Penida. Walaupun reel dan jorannya tidak cocok, dan reelnya sering lepas, tapi waktu itu saya masih sempat menaikkan ikan kurisi 4 ekor, dan 1 ekor ikan kerapu kecil ke atas perahu. Musa. Stop. Mantap. Baik beli. Tangkah. Awas. Berapa kosong? Kosong. 2 kosong. Kita di sini kan. Mantap. 5 kilo nih. 5 kilo. Snappot nih wisdom. Tracy. Yes. Ya, luar Alat biasa. baru ya Lesna. Itu Garut dari mana itu? Mantap. Tidak perlu pakai ninja karena bebeknya sudah mekudus. Sob, kedalaman 230 sob. Bancet Pak. Oh, Mr. Losok straight, iya. Double Woi, straight. double straight, iya. Les. Les. Aduh. Aduh. Lagi 50 meter. Lagi 50 meter, baru 7 menit 30 detik. Tracy, woi, 15 kilo, awas lap. Nah. Mantap, kencing mania mantap, merah, iya. Angkat dek, angkat, Mau lihat? ya, iya. Mantap, jempolnya jempol. Tanggal 26 September tahun 2011, saya bersama pasukan jigging mencoba keberuntungan di Batu Ampar, Menjangan. Batu Ampar Menjangan terletak strategis di Banyuwedang dan dekat Pemutaran, di kawasan pedesaan Bali yang tenang dan alami. Di spot mancing Menjangan ini, kedalaman laut antara 80 sampai 120 meter.
Di kedalaman laut ini biasanya dihuni oleh ikan amberjack. Dan kita mendapat 3 ekor ikan amberjack, barakuda dan ikan kurisi kecil. Mana? Tanggal 20 November tahun 2011, saya bersama teman-teman seprofesi jigging di sekitaran Arungan Nusa Penida. Di sini kedalaman laut sekitar 125 sampai 150 meter. Dan di sini kita mendapatkan beberapa ikan kurisi. Iya, ikan paus. Tahun 2011 saya tutup dengan menaikkan seekor treasure shark. Bro, noleh sebentar. Dan untuk menaikkan ikan ini kami membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ini jenis ikan terakhir yang akan kami tangkap, karena mulai tahun 2013 dilakukan pelarangan untuk penangkapan treasure shark, atau juga disebut hiu monyet. Bulan Maret tahun 2012, di sekitaran Laut Bilabong Nusa Lembongan, kami mendapatkan ikan kurisi ekor panjang. Dan ikan ini adalah kurisi tercantik, termahal dan terenak menurut saya. Setelah kedua dari Bapak Ali yang berlangsung sore hari di Nusa Penida. Dan seekor ikan layur yang sangat besar, saya naikkan ke atas perahu di Laut Nusa Penida, di hari Sabtu tanggal 31 Maret tahun 2012. Ikan layur, mantap! Dan tanggal 15 April tahun 2012, dengan teknik jigging, di sekitaran Laut Karangdadi, saya menaikkan seekor ikan kerapu seberat 20 kg ke atas perahu. Mantap! 20 kilo. Mantap! Wah, mau kedua pancing dia mengetet tuh. Bagaimana? Bagus tarikannya. Mantap. Mantap, masih nama aja. Dari tahun 2013, karena bosan saya berhenti melakukan kegiatan memancing ikan. Dan saya mencoba hobi yang lainnya, yaitu saya melakukan perjalanan wisata ke Singapura. Setelah melakukan wisata di Singapura, saya merasa sangat terkesan. Dan itu menjadikan sebuah hobi baru, dan sampai sekarang saya masih melakukannya.
Singapura adalah negara kecil dengan daya tarik besar yang selalu memikat banyak wisatawan dari seluruh dunia. Negara ini memiliki luas wilayah terkecil di Asia Tenggara yaitu 734,3 km persegi. Kuala Lumpur adalah ibu kota dan kota terbesar di Malaysia, dengan penduduk sekitar 1,6 juta jiwa. Dan kota ini berfungsi sebagai pusat budaya, keuangan, pariwisata, politik dan ekonomi Malaysia. Thailand, dengan nama resmi Kerajaan Thailand dan dulunya bernama Siam, nama resmi hingga tahun 1939, adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos dan Kamboja di timur, Malaysia dan Teluk Siam di selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat. Sapporo adalah sebuah kota yang merupakan ibu kota dari prefektur Hokkaido, Jepang. Kota ini berada di wilayah subprefektur Ishikari, Hokkaido, dan merupakan kota terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di Jepang, setelah Yokohama, Osaka, dan Nagoya. Tokyo adalah salah satu dari 74 prefektur di Jepang yang menjadi ibu kota Jepang sejak tahun 1869. Sampai sekarang, Tokyo menempati peringkat pertama sebagai wilayah metropolitan terpadat di dunia. Hong Kong adalah sebuah provinsi yang memiliki pemerintahan sendiri di bagian tenggara Cina di muara Sungai Mutiara. Hong Kong terkenal dengan perkembangannya yang pesat, pelabuhan laut dalam alami, dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Munchen adalah ibu kota negara bagian sekaligus kota terbesar di negara bagian Bayern di Jerman. Dengan penduduk berjumlah 1.305.522 jiwa, Munchen merupakan kota berpenduduk terbesar ketiga di Jerman setelah Berlin dan Hamburg. Zurich adalah kota terbesar di Swiss. Kota ini dihuni oleh 434.008 jiwa pada 2019. Zurich adalah pusat perdagangan di Swiss dan menjadi salah satu kota yang sangat penting di dunia bersama Jenewa. Paris adalah ibu kota Prancis. Terletak di Sungai Seine, di utara Prancis. Paris memiliki reputasi sebagai tempat liburan romantis terbaik. Namun, yang membuat pengunjung benar-benar terpukau adalah kota itu sendiri. Amsterdam adalah ibu kota Belanda sekaligus kota terbesar di Belanda. Amsterdam awalnya merupakan desa nelayan kecil pada abad ke-12, dan Amsterdam menjadi pelabuhan dunia utama selama zaman keemasan Belanda pada abad ke-17. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan, dan merupakan kota terbesar ke-10 di dunia. Pada tahun 2015, Seoul dinilai sebagai kota paling layak huni di Asia dengan kualitas hidup tertinggi kedua secara global oleh Arcadis.
Pulau Jeju adalah pulau terbesar di Korea dan terletak di sebelah selatan semenanjung Korea. Pulau Jeju merupakan destinasi favorit di antara para wisatawan mancanegara, bahkan bagi warga Korea sendiri. Tahun 2019, karena Yan Sudiarta ada di Bali, saya kembali mencoba mancing lagi. Dan saya tidak lagi mancing dengan teknik jigging berat, tapi saya mulai dengan jigging ringan atau light jigging. Saya menggunakan metal jig 30 gram sampai dengan 200 gram. Mantap. Dek, sau dek. Fish nomor dry. Oke, baik dah. Ya, kene nggak video ngapo sau. Senang rasanya bisa mancing lagi ke tengah laut bersama Yan Sudiarta. Super. Fish one Yan, the Drita fish. Di awal tahun 2020, untuk pertama kalinya saya bersama Pak Komang Nesa, mancing dan mendapat banyak ikan di daerah Pekutatan dengan Kapten Perahu Pak Sukron. Yo, ini ikan namanya. Nah, sini. Weh, buahnya penuh, Pak. Penuh, Pak. Nggak bisa nutup, Pak. Kan nama sebagai nenek. Yo. Tas. Ikan ke-10. Di sekitaran bulan April tahun 2020, terjadi pandemi COVID-19 di Bali. Saat itu di seluruh Bali sangat sepi, dan hampir semua orang berada di dalam rumah. Jalanan pada sepi, termasuk untuk menjalankan hobi mancing juga ditiadakan. Tapi karena saya merasa bosan tinggal di rumah beberapa bulan, tepatnya tanggal 3 Agustus tahun 2020, saya bersama Pak Komang Nesa dan Kapten Perahu Kadek Duik, mancing light jigging di sekitaran Kuta, di depan Bandara Ngurah Rai. Jadi maju deh, Dek. Maju deh, maju deh. Nyopo deh, Dek? Ya, yuk, biasa. Ya, udah. Tahun 2021, kami buka dengan lembaran baru, yaitu dengan penyelamatan seekor penyu yang sedang kena jaring di tengah laut. Oke, kita rilis. Kasihan dia. Di tahun 2021, karena Bali masih dalam keadaan wabah COVID atau Corona, dan tidak ada pekerjaan yang bisa saya lakukan, maka hari-hari saya habiskan dengan memancing ikan di laut. Ya, ini ikan keempat dari Pak Wade Batu. Cuaca kurang mendukung, kapten tidak bisa main. Tamu saja, biar tamu senang, tersenyum. Mantap. Hehe. Sambung lagi, saudara-saudara. Ayo, mendek lah ya. Nah, tuh, bos. Yeay. Akhirnya lilin juga, sambung 60 gram.